Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 6 pendeta senior yang memutuskan menjadi mu'alaf. Ada banyak kisah mu'alaf di negeri ini, dan tentu saja itu terjadi karena kuasa ilahi. Sebagian besar percaya adanya hidayah bagi orang-orang tertentu. Begitu pula yang diakui oleh 6 sosok pemuka agama non-muslim yang kemudian menjadi mu'alaf karena mendapatkan pencerahan. Tentunya keputusan untuk memeluk agama Islam tersebut tidaklah mudah, melalui jalan berliku yang membuat mereka harus mempelajari Islam lebih dalam lagi. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama dulunya seorang pendeta. Ia memutuskan memeluk agama Islam pada 26 Agustus 2009, bertepatan dengan bulan Ramadan. Christopher mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Ia merupakan keturunan dari Ambon dan hidup di tengah keluarga yang taat beragama. Keputusan mu'alaf tersebut membuat dirinya dikucilkan dari keluarga. Ia mengaku keyakinannya memeluk Islam awalnya bukan karena mempelajari Al-Quran, melainkan lantaran memperdalam Alkitab sebagai wujud kecintaannya terhadap Yesus. Dia sudah menjadi pemuka agama sejak 2005. Setelah mempelajari ilmu kitab, Christopher menemukan sosok agung yang selama ini ia ajarkan kepada jemaat ternyata tidak sama seperti dalam kitab aslinya. Sejak tahun 2000, fondasi keimanannya pun mulai runtuh. Setelah memeluk Islam, Agustinus Christopher Kainama mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Ia pun melepaskan jabatannya sebagai pendeta. 2. Petrus Kali. Petrus Kali merupakan mantan pendeta asal Sulawesi Tengah yang sudah bertugas selama 22 tahun. Ia memeluk agama Islam setelah mendapat hidayah dari Allah SWT. Sebelum menjadi mu'alaf, Petrus sering mengalami sakit-sakitan. Pria 55 tahun itu kemudian bisa sembuh. Menurutnya terjadi karena kuasa Allah SWT. Selama ini Petrus tinggal di dekat rumah ibadah. Setelah melantunkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam, Petrus Kali pun mengubah namanya menjadi Ahmad Fikri. Selain Petrus, sebanyak 18 pengikutnya dari 6 keluarga yang merupakan warga setempat juga memutuskan menjadi mu'alaf. 3. Yahya Waloni. Yahya Waloni sangat dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Dulu ia terdaftar sebagai pendeta Badan Pengelolaan Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong, Kaimana. Dia lahir di Manado 30 November tahun 1970 dengan nama Yahya Yopi Waloni. Keluarganya berdarah Minahasa dan penganut Kristen yang taat. Pernah menjabat sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 hingga tahun 2000. Meski begitu banyak penyangkalan dari pihak umat Kristen atas status Yahya tersebut, Yahya Waloni bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu 11 Desember 2013 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Melalui bimbingan Sekretaris Pimpinan Cabang NU Toli Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, namanya berganti menjadi Muhammad Yahya. Nama istrinya Luciana juga diganti menjadi Mutmainah. Nama anak-anaknya pun ikut dirubah. 4. Dewa Putu Sutrisna. Merupakan musisi dan cucu pendeta tertinggi di Bali. Ia juga merupakan lulusan Sekolah Tinggi Agama Hindu yang juga menjadi pendeta. Ia mengenal Islam bukan dari siapa-siapa, melainkan dari kitab Wedanya sendiri. Setelah 5 tahun mencari pengetahuan tentang Islam, akhirnya ia memutuskan menjadi mu'alaf. 5. Matius. Matius adalah seorang pendeta misionaris yang memantapkan masuk Islam. Dia mendapatkan hidayah setelah mendengarkan adzan subuh. Sekarang menjadi ustadz dan berganti nama menjadi Kiai Haji Rohman Hidayat. 6. Pendeta Yohanan Joni Mema. Dia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dilaksanakan di Masjid An-Nur Jatibening, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Juli 2015. Setelah memeluk Islam, Yohanan Joni Mema berganti nama menjadi Muhammad Rashid. Dia merupakan sosok pendeta senior yang sangat terkenal.
Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.